Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekalian baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini ada manfaatnya, amin. Kan suka pada pengen tahu kan kenapa kok kerjaan kelihatannya bagus, orderan banyak ya. Pelajaran juga nggak ada masalah gitu. Tapi kok kelihatannya nggak ada yang nyangkut gitu. Tagihannya nggak pada turun. Sekalinya turun dimakan manajer, sekalinya turun dibeliin aset-aset kemudian hilang, dan segala macam. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan bicara seputar itu. Tapi sebelumnya yang buka Quran, yang punya Quran silakan dibuka surah Maryam ayat 59. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ini di ayatnya nih yang akan kita singkap ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada setelah mereka semua, yakni setelah nabi-nabi yang disebut oleh Allah, khalfun pengganti mereka semua, adha'us shalah, satu generasi yang melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan dia mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, apa aja yang mereka lakukan akan menemui kehancuran, kebuntuan, kebinasaan, kerusakan, begitu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Basic lah kalau ngomongin soal sholat tuh, soal basic. Jadi manajemen yang bagus tuh nomor 2. Yang nomor 1 punya manajer yang sholat gitu. Modal nomor 2 lah. Tapi jadi bos yang mikirin sholat itu nomor 1. Ini Denny mana? Belanja. Assalamualaikum. Buset, rapi banget ya. Iya dong Pak Ustadz, kan habis ngambil rapot. Habis sholat isya Pak Ustadz. Sholat isya? Iya. Jam berapa nih? 9:30. Ini baru sholat isya. Iya tadi ada teman-teman ngumpul, jadi gitu. baru sempat sekarang. Iya, pentingan teman, pentingan Allah tuh. Pentingan Allah Pak Ustadz. Iya, terus kenapa 9:30? Mau ditinggal takutnya temennya yang ngatu, ini Pak Ustadz megangin kunci rumah mulu. Takutnya Denny dikunciin malah di dalam Pak Ustadz. Emang harus tepat waktu Pak Ustadz ya? Enggak harus sih, kalau pengen bener mah hidup gitu kira-kira. Ada cerita sedikit, ada seorang yang buka usaha spanduk. Jadi waktu belum ada pelanggan tuh getol banget dia sholatnya. Biasa dah, oh lagi susah makan begitu. Sama sejadah nempel bener. Terus begitu dapat kerjaan, mulai duhanya hilang. Dapat lagi kerjaan, mulai zuhur dientar-entarin. Dapat lagi kerjaan, asarnya hilang. Kalau duha hilang nggak ada masalah, sunnah. Lah kalau yang wajib hilang, ini masalah. Dan Allah malah sayang gitu, malah Allah tambahin terus. Sampai kira-kira dapat order dari 3 orang yang berbeda, masing-masing 400, 1.200 spanduk. Keren kan? Makin kacau tuh sholatnya. Alhamdulillah, begitu jadi tepat waktu kan. Cuman yang satu mesen obat sakit kepala, yang ditempel logo sakit perut. Obat sakit perut yang ditempel obat sakit koreng. Obat sakit koreng tempel obat sakit kepala. Kok tuker-tuker? Ini dia yang disebut fasawfa yalqawna ghayya. Jadi boleh nggak sih bukunya cabang 5, 10? Boleh, tapi karyawan lu atur juga dong. Satu aja lu berantakan, apalagi 2, 3 cabang. Tapi kalau 1 cabang bagus, 2 cabang bagus, 3 cabang bagus, Allah malah nyuruhin buka lagi dia yang lain, biar karyawan-karyawan lu pada ikut sholat sekalian. Oke, itu Get pas. Berarti
sama tema Temennya kita. bawa sini dong. Iya ada teman saya Pak Ustadz. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema kita malam ini, Apa? sholat tepat waktu. Iya benar. Sholat tepat waktu. Kita punya bintang tamu Pak Ustadz. Siapa? Dia pernah berkesan, sangat terkesan sampai sekarang di saat ngelihat ayahnya yang seorang mu'alaf, sholat tahajudnya rajin banget. Masya Allah. Ini dia Mu'alaf ya? Iya Pak Ustadz. Bintang tamu kita Soraya Larasati. Halo. Seger. Seger. Wanginya beda. Lah emang masih beda Pak Ustadz? Beda kagak ada wangi-wangi nyaman. Padahal udah make, saya make parfum udah bukan yang semprot Pak Ustadz. Habis? Yang pakai gentong nyemplung nih di saya. Luar biasa ya. Saya apa kabar? Alhamdulillah baik. Soraya sibuk apa sekarang? Sekarang jadi istri, baru jadi istri. Terus habis itu selain itu juga ada syuting-syuting presenter juga. Tadi saya itu tuh. Apa? Dengar cerita tentang ayah, gimana ceritanya? Tentang ayah, jadi wah panjang ceritanya. Jadi dari kecil memang orang tua, ayah kan mualaf. Nikah sama mama jadi masuk Islam. Dia mungkin kurang pendidikan agamanya karena masih belajar juga ya. Terus aku jadinya dari kecil kurang lah pendidikan agama gitu kan. Untuk sholat, mengaji dan Tapi katanya sebagainya. rajin ayah sholat malam. Nah, kebetulan dia walaupun mualaf, tapi dia juga puasanya Senin Kamisnya lancar. Udah gitu juga tahajudnya juga hampir tiap malam. Nah, Gimana tuh Bu? Kita-kita yang lahir Oh. dari Islam. Pak Ustadz ada di satu malam Soraya ngelihat ayahnya lagi sholat tahajud ya. iya. Nah, ceritanya ntar kita tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap Iya. di chatting dengan YM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bermain kita selalu diberikan kesehatan ya. Sekarang dia mau nyapa dulu nih jemaah yang udah hadir di studio. Yang ini dari mana ibu-ibu? Abal. Dari mana Bu? Hairun Nisa Bintaro. Khairun Nisa ya. Khairun Nisa. Hairun Nisa. Khairun Nisa. Ya, beda tone doang dikit ah. Ya kalau yang ini dari mana? Muamalah Community. Kampus ya? Apa komunitas? Komunitas. Oh, terus ngumpulnya di mana itu? Di mana aja? Oh iya. Fleksibel. Beda-beda, tapi ada tempat belajarnya? Kalau lagi punya duit di food court. Oh. Iya. Nah. Kalau nggak di pinggiran. Iya benar. Iya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah hadir di sini. Kita lanjut lagi sama Soraya Larasati. Iya. Gimana tadi itu ceritanya? Yang tadi masalah ayah. Iya, iya. Gitu, Jadi bangun nemuin ayah sholat malam gitu. iya aku jadi terharu aja soalnya kan aku kan dulu-dulu nih masih kecil mungkin karena aku pendidikan agamanya juga kurang. Jadi kalau disuruh sholat tuh bawaannya kalau anak-anak kan males ya. Akhirnya pura-pura atau buru-buru. Udah dosa di hitungannya. Nah terus pas suatu saat aku sering lah keluar malam gitu sama teman-teman. Terus pas pulang ke rumah pasti sekali, 2 kali, 3 kali sering nemuin ayah lagi sholat. Terus suatu saat pas aku ngelihat udah sampai sebulan lebih dia sholat terus. Kayaknya malu aja gitu sebagai anak pulang ke rumah ayahnya lagi sholat, taunya pergi sampai pulang tengah malam gitu. Jadi aku ngerasa tuh terketuk aja gitu ngelihat dia padahal dia mualaf, pendidikan agamanya juga masih sampai sekarang masih belajar, tapi dia Masih ada ya? tekun gitu masih. Dan aku ngerasa masa sampai umur segini belum bisa sih paling nggak sholat, terus paling nggak ngebahagiain orang tua dan tujuan kedepannya jelas. Terus aku akhirnya berusaha lah untuk sholat 5 waktu dulu gitu kan, ngejalanin yang benar dulu. Walaupun sampai sekarang sih ngaji juga masih belum sih gitu. Memang tuh kalau mau kaya ya pemirsa ya, kalau mau kaya jangan ke gunung. Wah, banyak yang mau tuh Pak Ustadz kayak. Iya, jangan ke makam, jangan ke kuburan. Mana? Sholat malam. Waduh, itu kalau nge-track gitu. Sejak mahasiswa nih nge-track, apalagi sejak SMP, wah jadi konglo tuh. Bener itu sholat malam tuh. cakep. Tahajud Pak Ustadz ya? Tahajud ya. Harus tidur dulu Pak Ustadz ya sebelumnya. Tahajud harus tidur dulu. Walau kata sebentar sekerjap seret gitu, itu harus Boleh, tidur dulu. iya. Boleh. Nah ngomong-ngomong soal sholat, aku mau nanya nih Pak Ustadz nih. Tadi kan katanya sholat subuh 5:30 udah nggak sah ya gitu Iya, ya. kalau 5:30 kita punya azan, 5:30 udah nggak bisa. Nah kalau misalkan kita udah niat nih dari tidur pengen niat sholat subuh, tapi kesiangan nih bangun. Nah itu pas bangun boleh nggak sih sholat subuh gitu niat gitu? Nggak boleh, ya. Wudu dulu. Ya udah, ya iyalah wudhu dulu. Iya maksudnya Lah, bangun bener gua. langsung wudu. Iya, wudu dulu. Iya. Namanya kok kesiangan. Tapi boleh. jangan disengaja ya kan.
Kalau udah dengar azan, kita bangun azan, kita tidur dulu, itu jatuh dosa. Oh gitu. Tapi kalau emang kita bablas, itu namanya rezeki. Tapi kalau bablas terus, nah ini juga masalah. Tapi niatnya niat sholat subuh tetap gitu? Iya, diganti niatnya yang tadinya adaan, jadi kodoan. Saya Oh, niat, kodo. kalau nggak ngerti Arabnya, ya Allah saya niat ganti sholat nih. Gitu. Ada pendapat salah satu sufi, dia bilang bahwa khawatirlah bahwa Allah tidak berkehendak kalian tuh sholat. Jadi kalau sebagian teman-teman nggak pada bisa sholat subuh, itu khawatirlah Allah emang nggak menghendaki situ sholat. Artinya fitughyanihim ya'mahun. Allah senangnya ya udah dia terus aja terombang-ambing di kesesatan. Nah yang harus dilacak sebenarnya kalau orang nggak bisa bangun pagi sholat subuh, harus dilacak bukan perkara dia tidurnya terlalu malam, enggak. Yang harus dilacak adalah soal rizki. Rizkinya bener nggak? Karena rizki yang nggak bener itu yang kadang-kadang bikin orang susah bangun pagi. Oh, pengaruh tuh Pak. Ngaruh besar banget. Jadi bukan ngajarin curiga sama suami ya. Kalau dia bahasa keblok banget, kita mesti istighfarin dia. Jangan-jangan ada rizki dia yang nggak halal. Jadi sama Allah tuh budak banget kuping gitu. Dihalangin gitu Dihalangin. Pas lagi susah bangun pagi, bangun, rezeki dari mana rezeki gitu. Biasanya ditabok tuh istri. Rewet lu. Oh jadi contoh kasusnya misalnya 3:30 belum ngantuk-ngantuk nih Pas. Akhirnya sebelum azan ketidur bangun jam 6, langsung wudhu. Kalau niat yang itu kasusnya tadi. beda. Yang tadi kan tidur sampai 3:30. Misalkan nonton bola, apa gitu, harusnya dia bertahan. Iya. Mendingan nggak tidur gitu sampai pagi. Temennya Aang dari tadi cerewet tuh. Nah iya Tadi iya. panggil katanya. Benar. Haji Aang. Kita undang lagi nih. Ini Ada Haji Aang depan tuh. Ada. Namanya Pak Haji Aang. Haji Aang. Punya kisah juga tentang Sholat. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Aang. Yang pertama sholat wajib dirikanlah. Haji Sultan. Masa? Kirain Haji Aang mana? Haji Sultan dong. Kok tetangga gue? Ya, nah. Maksud kenal nih Mas ya? Itu RW nih kita. RW. Saya Oke. pernah nulis dia, Den. Iya. Ini waktunya masih ada nggak nih? Bentar, Segmen ntar satu. kita tahan dulu. Oh, Ini ya udah, nggak ada. Pak, nama Kita udah mau ngomong aja nih. Bapak Haji Aang. Ini sengaja kita samarkan untuk surprise untuk Bapak Ustadz Iya ini Yusuf mah Haji Mansur. Sultan. Bapak Haji Sultan ini tahu banyak tentang Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Seperti apa kedekatan mereka ntar setelah ini. Tetap di Jangan chatting yang dengan dia. jelek-jelek Jin. Misi Pak, Iya. saya mau minta tanda tangannya dulu buat proposal. Oh, gimana saya harus tanda tangan nih? Oh, sini ya? Ya. Di pala lu, Pri. Nyampur aja lu ke minyak tanah. Iya. Iya. Kal, sholat. Bentar. Sholat. Sebentar. Kan lu yang ngajarin. Sholat itu tepat waktu. Sholat zuhur. Ayo. Tanggal 3, tanggal 4. Gua Pri. Lu harus Gua ngajakin sholat bukan ngajakin kondangan. Pri, lu harus hubungin anak-anak lu di kampung, utang-utang lu dilunasin, Pri. Bahaya nih, Pri. Emang gua mau mati? Udah sholat, udah waktunya. Gimana sih lu? Ya udah. Oh, kian nanya. Tapi betul juga tuh ya. Wah. Tang. Senang lu mah. Dari mana aja sih lu? Meeting sama bos. Meeting apaan? Ya dari tadi kerjaan Kal banyak Kal. Masa kerja lu mau gua juga yang ngerjain lagi? Ngajak kenapa sih lu juga kok kerjain? Masya Allah, sholat asar. Kal, sholat asar dulu. Sapri! Pri! Gimana sih lu Kal? Gimana apanya? Lu memang demen lu, ngerjain gua di mana aja demen lu. Kenapa sih? Ngerjain apaan? Pura-pura nggak tahu. Aku datang ke musola, mau sholat asar. Lalu? Masih sepi. Lo kalau ada waktunya, jangan pakai sholat. Itu belum waktunya, 2:04 Sapri. Iya. Asar jam 3:30 kurang, jam 4:30 lewat. Bisa begitu kan? Ya bilangin. Udah panggilin lu. Panggil apa? Emang kuping gua muda, gua kan masih muda, pendengaran gua masih normal. Alah. Oke, kita lanjut lagi.
tadi kita udah lihat tuh Pak Ustadz. Ada seorang si Sapri itu teman saya kenal tuh Pak Ustadz. Dia saking takut terlambat sholat, akhirnya Dia ngeduluin. asar belum masuk dia udah sholat duluan. Daripada telat katanya mendingan duluin. Tuh nggak boleh itu Pak Ustadz. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga. Pri nggak boleh Pri. Sapri. Ada Saya informasi. dan Kenapa, dulu Ustadz? nulis ini di buku Mencari Tuhan yang Hilang. Itu ada tulisan judulnya Kutang. Tapi itu bukan tentang dalemannya ibu-ibu. Tapi tentang seseorang yang saya kagumin karena Allah. Jadi waktu saya pertama kali tinggal di Kampung Ketapang, saya ketemulah sama Pak Haji Sutang ini. Ini RW. Jadi kalau sholat tuh cakep dia. Kalau sholat tuh lengkap gitu. Lebih lengkap daripada ini. Jadi kalau sholat berlapis-lapis. Ada sorbannya, ada apanya. Suatu saat saya pengen sholat malam di musolanya beliau. Nah, kira-kira 2:30 saya jalan. Kaget sekali saya. Ternyata ada satu sosok yang sholat dengan pakaian yang sama saya lihat di waktu terang. Dan dia lah orangnya. Sutang, subhanallah. Pak Haji Sutang, kan tahu banyak nih tentang Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Pengen tahu dong, kayak gimana sih? Iya, Pak Ustadz. Kalau lagi di rumah atau sosok Pak Ustadz Yusuf Mansur yang dikenal sama Bapak Sutang. Saya karena bertetangga dengan beliau, ketika beliau Ini gue yang deg-degan nih. Mau ngomong apa nih dia? menganjurkan sholat duha, membaca al-waqi'ah, tahajud di malam hari. Kebiasaan itu udah kita pakai sejak umur belasan tahun. Dan saya sudah betah sejak kecil tidur di masjid. Terus kemana bininya Pak Ustadz? Waktu itu masih kecil. Oh masih Oh, kecil. masih kecil. Iya, kirain ditinggalin sama pengurus Kalau masjid. sekarang alhamdulillah kita tahajud sama-sama. Oh, Masya iya, Allah. Alhamdulillah. Sama bini, sama istri. Sama istri. Subhanallah. Oh. Kalaupun duha Mm-mm. juga hampir barengan. Wih, iya. Kita berangkat bergegas, istri saya duha, bahkan alhamdulillah Ustaz sudah hafal waqiah. Subhanallah. Sen, ngomong-ngomong tukar dulu. Oh Karena biar dekat Tukeran enak bener ini ngobrolnya. enak biar Karena enak-enak bininya nanyanya. Haji Sutang. Iya, Tapi iya. bininya marah lo di rumah. Iya. Pak Haji Sutang juga pernah punya kisah tentang yang ngantar orang jemaah haji ya. Terus minta didoain, Oh. akhirnya biar Ya. enak, silakan. Pernah satu masa saya punya tetangga minta diantar haji. Begitu menutup mobil saya bilang, Pak doain saya nanti di tempat-tempat yang mustajabah supaya bisa nyusul. Alhamdulillah setelah pulang dari Tanah Suci beliau manggil saya, Pak duduk dulu sebentar, saya mau cerita. Cerita apa nih? Bapak saya sudah doain, di sini saya doain, di sana saya doain supaya Bapak bisa berangkat haji. Tapi udah saya setorin. Dua duitnya. Duit itu disetorin Ustaz. Udah dibayarin. Udah dibayarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali itu Ustaz kalau kita sholat tepat waktu. Kan tadi saya bilang ya, kalau orang sholat dari belasan tahun, dari SMP, pasti bakal kaya raya kan. Ini kan kelihatannya sederhana nih. Tapi siapa coba yang punya rumah, di dalam pekarangan itu masjid. Ini orangnya nih. Jadi pekarangannya itu dipilih sama kampung untuk ada masjid di situ, musola di situ, subhanallah. Usia udah 70-an tapi kelihatan kayak Kayak 69 ya. Awet muda ya. 70-an dari mana? Ini masih muda ya. Oh ya muda, kirain beneran kan kita percaya aja sama Ustadz. Ah, dengerin Ustadz, banget. Makanya jadi kalau jadi ustadz hati-hati. Orang bohong aja percaya gimana? Ya, ya ampun. Loh, nih Den, Iya. ya dulu nih, nanti habis segmen ini iklan ya. Ya. Ntar biar dia cerita, saya tuh usaha. Usaha. Jadi saya suka nyuruh teman-teman dagang, usaha. Itu karena saya memang demen sama usaha. Nah, salah satu yang saya suka pinjam adalah kendaraannya beliau. Nah, ntar ceritanya. Ntar kita ceritain ya. Jadi tetap bareng kita di chatting dengan YN. Ya, masih bareng saya Denny Cagur, juga ada Bapak Ustadz Yusuf Mansur, di sini ada Soraya Ralasati dan Bapak Haji Sutang. Iya, Pak RW ya. RW, RW. RW abadi. Nggak ada yang berani ganti. Masya Allah. Kunciin musola sama dia. Boleh ganti. Pak Haji, katanya pernah ada cerita apa itu yang bisnis minjem mobil gimana Pak Ustadz? Ya silakan Pak Haji. Suatu ketika Ustadz Yusuf Mansur
Waktu itu belum ustad. Oh belum. Belum. Belum Iya, iya, Ustaz. iya. Saya kenal beliau belum ustad waktu itu. Bahkan sering Ustad ngelamar. sholat di musola. Sering. Sering numpang musola, bengong. Masa sih? Enggak, tapi ada maunya. Iya, iya. Enggak tahu ada maunya sama saya. Jangan digerecokin. Ada maunya. Mau pinjam mobil. Oh, sering sholat di musola. Ada maunya, lirik-lirik pinjam mobil saya. Buat apa tuh waktu itu? Selawatin. Diselawatin barangkali. Selawatin. Akhirnya beliau pergi ke Serang, pergi kemana? Ke Bogor, bahkan sampai ke Bekasi. Ya sering pinjam mobil. Kalau buat saya, apapun yang saya punya itu semuanya milik Allah. Masya Allah. Saya berikan Ustadz. Mau berapa hari silakan. Buat bawa ayam Den, bawa ayam, bawa segala macam. telur, bawa komputer, dagang apa aja. Pegang apa aja waktu itu. Palu gada. Ya. Apa lu mau gua ada gitu. Oh iya benar. Kalau gak ada, apa gua ada. Pokoknya berangkat pagi, pulang pagi silakan. Yang penting tuh mobil masih ada. Insya Nah, alhamdulillah. Kata Ustadz Yusuf Mansur waktu itu, Ustadz, ini saya balikin mobil, cuma bensinnya habis. Ya nggak apa-apa, yang penting mobil masih pulang. Nah, Udah dipakai mobilnya, bensin gak diisi Aduh, ya. ya. Masih bagus loh daripada masih gua masih jual. bagus, masih pulang. Ya enggak? Penonton. Daripada dijual. Iya, alhamdulillah. Enggak, Den, itu mau nanya tuh. Ya. Minta berkahnya aja. Silakan, sekarang jemaah kalau ada yang mau nyanyi nggak? Tadi belum kelar juga loh lagi. Udah kelar. Udah, sekarang nggak boleh kelar. Itu cukup dah. Takut panjang, takutnya panjang. Silakan dari Bintaro. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Risma dari Khairatun Nisa dari Bintaro. Mau tanya nih Ustadz, Insya Allah kan saya nanti November ini mau nikah. Amin. Amin. Cia, mahasiswa sini langsung pada sedih, udah ngincer-ngincer. Udah yang punya mau kawin. Lanjut. Gimana tuh Ustadz kalau saya mendapatkan suami yang tidak sholat atau suami yang tidak tepat waktu sholatnya? Bagaimana tuh Ustadz? Terus saya juga mau mohon doanya dari Ustadz untuk pernikahan saya. Terima kasih. Amin, insya Allah. Assalamualaikum Amin, ya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Insya Allah ya jodohnya beliau soleh ya. Ahli Amin, ibadah. amin. Sholat. Ini sih umpama kata orang lain gitu ya, Ya. dapat jodoh yang pertama aduin ke customer service. Nomornya berapa yang dipencet tuh Pak Ustadz? Kalau pagi 8. Oh gitu. Ya, kalau malam 11. Kenapa begitu Pak Ustadz? 8 sholat duha. Rakaatnya. iya, iya. Ya, Delapan, kita aduin ke pabriknya. Ini ngapa nih dapat suami kayak begini modelnya. Ini nomor 1 ya pulangin ke pabriknya lapor. Yang nomor 2 godain pakai buku, tiba-tiba geletakin gitu buku misteri sholat subuh ke, terus buku kun fayakun ke, apa aja gitu. Jangan yang direct gitu. Kalau direct biasanya suka ribut. Iya. Suka ribut. Terus pura-pura ada temen namu tiba-tiba ngasih buku atau ngasih CD saya gitu. Pokoknya yang Ujung-ujungnya itu ya, ujung-ujungnya sih di Iya Soraya. Iya, Salah iya. satunya. Usaha kan. Usaha ya, benar. Iya, iya. Bisa. Nah, terus yang paling penting doa. Sekarang nggak kayak zaman dulu Tat ya. Iya. Kalau zaman dulu tuh orang tahu daleman-dalemannya. Dia tahu orang tuanya kayak apa. Prosesnya tuh tahu karena dijodohin. Oh sekarang enggak. Prosesnya cuma sekali aja bebesanan itu namanya lamaran. Praktis nggak tahu apa-apa tentang si calon. Tahu pun kulitnya doang, nggak urusan sama Allahnya gitu. Kalau udah terlanjur, kita doa deh. Banyak sekali istri-istri yang kemudian bisa menarik ulang para suami ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada 2 yang mau nanya. Yang depan coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Saya Lia dari Khairatun Nisa Oh, iya. juga. Saya mau nanya kalau kita sholat nggak di awal waktu itu sia-sia nggak sih Ustadz, pahala sholat kita ada nggak gitu aja kali ya? Saya cuma bilang begini aja. Kita kalau udah janjian sama orang, terus kita kena nunggu lama banget, kesel enggak? Satu tuh. Kedua, umpama kita manggil anak kita, ini dia nggak nyaut. Dia panggil lagi 10 menit, panggil lagi, Den, bapak lu manggil nih, ya denger, tapi nggak nyaut, nggak datang. Nah sekarang bayangin, Allah udah ngasih segala apaan tahu sama kita. Otak kita aja 100 miliar. Sel-sel kita nih, sel-sel kita kalau ditimbang, bumi ini ditaburin kacang. 3,3 meter tebelnya. Nggak pakai lautan, daratannya aja.
itu baru 1/250-nya sel-sel kita. Kalau mau seukuran sel-sel kita, itu 250 bumi. Darat dan lautan ditaburin kacang 3,3 meter tebalnya. Baru tuh setara dengan sel-sel atom kita ini, sel-sel saraf kita. Masya Allah. Belum lagi segala macam. Nah, yang udah ngasih kita begini rupa, manggil. Terus kita entar-entaran. Kalau dihilangin mata tuh gimana? Terus hidungnya dibalik jadi ke atas itu gimana? Kuping dilipat, apa dikurangin? Nah, kan kita nggak mau. Kita kalau dapat tagihan kan pengennya tepat waktu. Tapi kita disuruh ngadap Allah, entar-entaran aja. Kacangnya banyak banget itu kalau ditoplesin berapa toples? Kita masih punya satu pertanyaan juga, ntar di segmen akhir kita akan doa bareng. Jadi jangan kemana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Sholat di awal waktu ya. Soraya punya pertanyaan nggak? Apa ya, kalau misalkan mengenai sholat di awal waktu, bener nggak sih Ustadz kalau pemikirannya kayak gini, ibaratnya kalau kita datang di tepat waktu gitu kan, kalau kita minta rezeki lebih diduluin gitu dibandingin. Kalau misalkan kita ntar malah rezeki kita malah ditunda-tunda, bener begitu Ustadz? Persis. Kadang-kadang untuk sholat awal waktu tuh gak usah nyari-nyari ayat gitu, gak usah jauh-jauh nyari hadis gitu. Kadang-kadang hanya dengan bermain logika aja kita udah malu gitu. Kita udah malu dah. Coba deh kita jadi orang tua, kita ketok-ketok pintu, tiba-tiba anak mantu kita nggak bukain, padahal kita tuh dia ada. Kira-kira tersinggung nggak tuh gitu? Padahal kita ini orang tuanya gitu. Apalagi kalau udah janjian gitu kan, Soraya ya, udah janjian. Emak udah masakin ceker, bapak udah ngebungkusin ayam jagonya. Udah janjian nih besok jam 8. Ya, tiba-tiba begitu datang jam 8, anak mantu nggak ada di tempat. Orang tua malah ribut. Lu udah ngasih tahu anak belum? Udah, kemarin udah janjian. Nah, sholat itu kan kita mauquta. Sholat itu adalah satu janji sama Allah yang sudah ditentukan waktunya. Dan memang Allah menyeru kepada kita lewat Rasulnya, afdolul jihad, seutama-utamanya jihad adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktu. Buktinya kan susah. Tadi Denny sholat isya kan telat setengah 10. Kenapa? Karena nggak enak sama teman, nggak enak sama klien. Kok ada tamu pas datang, ntar kita disangka orang soleh, ya kan? Padahal kita kan namanya somat. Jadi gitu, logikanya gitu. Kalau lagi meeting, Pak Ustadz, lagi meeting kan nggak bisa ditinggal tuh. Gimana Pak Ustadz? Tinggal aja, insya Allah dipecat. Tapi itu nanti jadi awal pada jadi pengusaha. Coba kalau ntar begitu terus, kalau itu begitu terus, ntar apa yang terjadi? Ya Allah penjarain aja di situ. Di situ aja sampai mati. Padahal kalau dia berontak nih ya, ntar insya Allah nanti dipecat. Nah, habis dipecat gitu kira-kira, ya dia mulai dan nata hidup yang baru. Tapi nggak mungkin juga lah kalau ngomong baik-baik. Maaf ya Pak, saya ini Muslim, saya anak Ibu Bapak saya Hermawan. Saya tetangganya si Anu Pak, kelamaan loh. Sejarah hanya lengkap ya. Kalau Pak Haji tentang sholat di awal waktu, ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak Haji? Begini, ada satu kisah. Udah kisah malaman, apalagi tahun 70 mulai. Bukan Ustaz. Kisah yang dialami nanti kita ketika masuk dalam hari kiamat itu, kan di padang mahsyar itu, ada satu rombongan, wajahnya seperti bintang bergelapan Ustaz. Sampai malaikat bertanya, selama hidup di dunia apa yang kalian kerjakan? Mereka menjawab, terang banget. Mukanya terang kayak apa itu, bintang bergelapan. Kami bersama-sama jamaah ketika azan berkumandang kami berwudu. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, rombongan yang kedua wajahnya bagaikan bulan purnama. Terang. Malaikat bertanya lagi, gerangan apa yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Kami begitu ada suara azan sudah punya wudu. Ini artinya setiap kita keluar rumah sudah punya wudu Ustaz. Yang terakhir, terangnya bagaikan matahari di siang bolong. Tahu gak siang bolong? Ya silo. Iya. Sangat percaya. Ditanya lagi sama malaikat, ini rombongan ini kisahnya bagaimana selama hidup di dunia? Kami sudah ada di musola,
atau di masjid dan punya wudhu sebelum waktunya suara azan, Ustaz. Masya Allah. Itu dia Iya. keutamaan. Nah, kemudian kita masuk golongan yang mana ini? Iya, kayaknya belum Bintang, waktunya kayaknya. bulan, Ah. atau matahari? Bulan tapi yang gerhana separuh dia. Iya. Agak gelap Bukan, gitu ya. barangkali lilin ketiup angin, Bang Ustaz. Iya. Kadang terang kadang gelap ya gitu ya. Kunang-kunang kayaknya Iya. gitu ya, yang nyalanya sekali. Itu pasti nanti dialami oleh kita masing-masing. Sekarang mah gini aja dah pemirsa, biar jadi oleh-oleh ya. Ada satu kalimat kecil yang Yusuf Mansur pakai sehingga susah buat sholat nanti-nanti. Yakni jangan sampai ditunggu Allah. Itu aja. Jangan sampai nyuruh Allah nunggu. Jangan sampai ditunggu Allah. Udah itu dah. Biasanya selamat tuh. Aduh Allah nih udah mau datang nih. Kayaknya Siap-siap. siap-siap gitu. Iya. Subhanallah. Oke, Pak Ustadz, segmen terakhir yang akan berdoa bareng-bareng. Ya ini segmen yang ditunggu sama pemirsa yang pada Benar. belum punya anak. Ya. Udah pada standby di depan televisi. Yang Gitu. punya anak, pengen anak jadi soleh-soleha. Amin. Amin. Yang dikontrakan, pengen kontrakannya kebeli. Amin. Ya. Amin. Yang suaminya nggak pulang-pulang, biar pada pulang. Amin. Buat Nyonya Sekarang Toyib. problem loh. Problem ibu-ibu sekarang tuh banyak. Suaminya tuh nggak ingat pulang. Banyak, Masya Allah. Ya Salah. kegoda sama perempuan lain kah atau apa. Standby depan TV, mari kita berdoa. Amin. Biasanya kan kita salawat ya 10 kali. Iya. Tapi sekarang kita istighfar aja deh 10 kali. Astaga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampunin kita. Habis istighfar, pemirsa berdoa, kita aminin. Iya. Doanya masing-masing aja terserah. Kita aminin. Silakan. Istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Pemirsa silakan pemirsa berdoa yang ada di depan layar kaca maupun di studio. Ya Allah, bila mana dosa-dosa kami membuat hijab di antara kami denganmu ya Rabb. Hingga apa yang kami doa selalu terhalang. Kita pernah nyampe kepadamu, padahal Engkau yang Maha mendengar dan Engkau yang Maha mengabulkan. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Apabila dosa-dosa kami ya Allah membuat kami lebih pantas dapat murkamu ketimbang kasih sayangmu, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami bisa Kau perkenankan berdoa supaya sembuh dari penyakitnya, supaya lunas utangnya, supaya bisa punya rumah, supaya bisa punya kendaraan, bisa punya pekerjaan yang lebih baik, bisa punya usaha yang bagus, bisa punya keturunan, bisa punya anak yang soleh-solehan, bisa punya generasi yang menghafal Quran, bisa punya suami yang soleh buat para istri, buat para suami bisa punya istri yang soleha. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kami tidak membuat kami susah di dunia ini, juga di alam kubur nanti dan di padang mahsyar dan di yaumil hisab. Tempatkan kami di surgamu ya Allah bersama para rasul, terutama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, pada saat ini pemirsa sedang berdoa di doanya masing-masing. Ada yang kanker, jantung, ginjal, stroke, tumor, segala rupa penyakit. Mudah-mudahan Engkau hapuskan dosanya dengan itu dan Kau sembuhkan penyakit. Ada yang kemudian ditimpa masalah, Kau tolongin dia ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang mana yang pengen berangkat haji, cuman jadi mimpi doangan, mudah-mudahan bisa Engkau berangkatkan. Minimal umrah aja dulu, biar bisa ngelihat Ka'bah itu bagaimana, biar bisa sujud di Masjidil Haram, bisa sujud ya Allah di Masjid Nabawi, bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, kabulkan doa kami, istajib doa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pemirsa bisa istiqomah. Kalau chatting YM 40 episode Saraya. Iya. Jadi kalau di chatting YM 40 episode kita doa bareng se-Indonesia. Kalau di wisata hati pagi 100 episode. Kan jarang-jarang tuh ya. Kita ngumpulin orang sekampung itu susah. Iya. Ini se-Indonesia. Subhan. Semakin banyak yang aminin, mudah-mudahan makin cepat terkabul ya Pak Ustadz. Ya. Nah, kita juga mau ngingetin bahwa kita punya Twitter. Twitter kita di @chattingdenganYM. Nyambung semuanya. Chatting dengan YM. Juga kita ada email. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan acara ini, silakan kirim ke email kita di chatting dengannya tapi DGN. Chatting DGN YM. Ya, chatting dengan YM @yahoo.com. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk tamu kita, Bapak Haji Sudang. Terima kasih
Soraya terima kasih, Makasih, Total Soraya. FM terima kasih. Salam mama ayahnya ya. Iya, iya. Jadi Yusuf Mansur gitu. Iya. Yang suka di TV. Oh iya, iya. Pasti. Tahu kok dia YM. Ya. Baik, saya Dini Cakil dan Narsis banget. Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Robi, berkahi doa sujudku padamu. Pasrahku dan tundukku hanya